Dari 4 jadi 6. Ya, ini 4 jadi 6. Kemudian ini yang ada di chest itu 6 juga jadi 6. Oke, sekarang saya ceritakan dulu untuk yang ekstremitas. Yang ekstremitas bentuknya capitan begini, ya, capitan begini. Tapi kalau kalian lihat di dalam ada dua plat, ada dua sisi, ya. Ini ada dua sisi kanan kiri begini. Nah, yang satu itu ada platnya. Ya, jadi ini ada plat besi, yang satu nggak ada. Ya. Nah, nanti area yang kita kita kasih gel, itu gelnya pas di plat. Ya, nanti kita aplikasinya. Kemudian nanti tinggal jepit kayak gini aja. Jadi kalau misalnya katakanlah mau di kiri, berarti kan AVL left ya, itu tinggal begini saja. Nah, jadi yang ada platnya itu di tempat nadinya. Nah, nanti di sini dikasih gel. Nah, terus nanti pemasangannya jangan lupa pasangnya ini di bagian dari lateral, jadi nggak mengganggu. Ini tangan kiri saya sama termasuk nanti kaki kiri begini, maka yang JPT ini dia ada di lateral. Jadi kalau yang right, berarti JPT juga di lateralnya sini. Ini ya. Oke, terus ini kita taruh di atas. Nah, seperti ini. Terus untuk yang elektrode untuk di area chestnya bentuknya kayak nyedot begini, kayak nyedot. Ini sudah ada tulisannya mulai dari C1 sampai C6. Nah, nanti mengaplikasikannya berarti cari tempatnya. Kalau sudah dapat tempatnya, kalian berikan gel, dikasih gel dulu, titik gitu. Nah, baru ini mau memasangnya, ini jadi kayak ada pencetan begini ya. Yang ada gelnya ini kita pencet dulu, terus kita tempelkan ya, terus baru dilepas. Nah, maka dia akan nempel. Kalau enggak mau pencet ya, jadi ini kan dia lepas. Nah, kadang-kadang nanti sudah mau pencet pun masih enggak pas ya, enggak mau gigit ini, ya sudah nanti dipaski dulu sampai istilahnya dia enggak ada gerak. Ya, oke, dipencet. Terus berarti nanti kalau ngelepas ya dipencet dulu, aja langsung mbok tarik ya, temenmu sakit ya. Jadi ini dia gigit ini, terus dipencet baru dilepas. Oke. Nah, sebelum kita pasang, aplikasinya gampang. Kalau yang alat ini nanti on-nya 2 kali, jadi di belakang untuk nyalakan mesinnya itu ada on off biasa. Mungkin kalian bisa ketemu alat tulisannya on off, atau kalau di sini 0 sama 1. Jadi kalau 1 nanti dia on. Nah, sama kayak TV ya, baru nyala merah tulisannya. Nah, ini belum nyala secara mesin. TV ini belum kita nyalakan. Jadi baru kita nyalakan mesinnya aja. Kalau sudah, terus pencet yang on off depan, baru kita nyalakan alatnya. Nah, tampilan depan langsung muncul 12 gambaran gelombang yang kita pelajari kemarin. Mulai dari yang sebelah kiri, ini gambar nanti yang dihasilkan oleh ekstremitas dulu. Jadi ada 1, 2, 3, AVR, AVL, AVR. Terus yang sebelah kanan itu muncul yang dari chest. Ada V1 sampai V6. Maka nanti akan muncul 12. Nah, ini kok belum ada? Iya, soalnya kan belum dipasang. Oke. Terus sebelum diaplikasikan lagi, sebelum kita meriksa, isi dulu data pasien. Jadi alatnya bisa diisi. Jadi nanti langsung muncul Mas Faris, gitu ya. Ada namanya Faris. Nah, itu langsung bisa ya. Caranya silahkan nanti pencet yang gambar orang. Di sini ada gambar orang. Nah, gambar orang diklik. Berarti nambah orang. Ya. Ketika gambar orang, nanti yang muncul adalah kita bisa input langsung identitas. Ya, identitas. Terus di sini juga bisa muncul without pasien. Berarti ya sudah. Berarti kalau kita klik without pasien,
ini nanti ketika di print nggak ada identitasnya, itu bisa. Tapi kalau mau ada identitasnya, dipencet tadi gambar orang tadi, diklik, kita silahkan ngisi kalau pasiennya baru. Tapi kalau pasiennya sudah pernah diperiksa, mungkin kita punya pasien gitu ya, sudah 2 kali atau 3 kali, kita sudah punya datanya, bisa silahkan klik yang last pasien. Last pasien berarti yang sudah pernah sebelumnya, nanti tinggal milih mau pasien siapa yang diukur. Nah itu, di sini sudah muncul beberapa nama-nama yang kita pernah periksa. Oke, sekarang kita masukkan aja. Oke, masukkan mas. Sini. Nah, mulai dari atas itu nama dulu, first name. Nama depannya siapa? Nah, oke. Terus surname itu nama panggilan. Boleh. Oke. Terus ada middle name, boleh dilengkapi, atau kalau misalnya nggak ada ya sudah aja boleh. Terus selanjutnya setelah itu ada ID. ID itu kalau pasien beneran kalian isi dengan nomor rekam medis. Kalau ini silakan nanti diisi mentioning ini boleh aja. Terus bawahnya ada tanggal lahir. Nah, satu lagi, besok kalau praktek langsung kan ke rumah sakit, jangan cuma tanyakan umurnya berapa, tapi tanyakan tanggal lahir. Nah, nanti kalau pasiennya misalnya sepuh nggak tahu itu baru tanyakan usianya. Kalau pasiennya masih bisa kita tanyakan tanggal lahir. Nah, jadi biar suatu saat data itu kalian pakai sesuai tanggal lahir kita untuk usianya. Jadi nggak berhenti. Terus setelah tanggal lahir di bawahnya ada jenis kelamin ya, tinggal milih male apa female aja. Terus ada weight, berat badan diisi. Terus height, tinggi badan. Oke, terus ada pacemaker. Pacemaker itu alat pacu jantung. Apakah pasien itu sedang menggunakan alat pacu jantung apa enggak? Yes or no. Kemudian bawahnya ada race. Race itu kebangsaan ya. Kebangsaan nanti pilihnya SE ASEAN. Ya, Southeast Asia. Kita masuk Asia Tenggara. Terus yang terakhir ada status merokok. Yes or no, merokok. Oke, sudah. Kalau sudah di enter. Nah, nanti kalau seperti itu, ya kita pastikan sekali lagi pilih yang gambar orang. Oke, terus last pasien. Nah, tadi namanya Faris sudah masuk. Oke, nah, sudah. Ya, jadi nanti kalau sudah masukkan, pastikan dulu Faris. Tapi memang ternyata nggak langsung muncul di sini. Kalau spirometer itu langsung muncul, misalnya Faris itu di sininya muncul. Tapi kalau ini enggak. Cuma nanti ketika di print Farisnya ada. Oke. Ya, sekarang kita mulai pasangnya. Boleh mau dada dulu, boleh ekstremitas dulu, boleh. Lepas baju, kemudian yang ada di badan termasuk di saku apa bawa kontak apa kemarin ada kelas lain bawa jimat ya Mas Agus ya. Kok ini gambarnya kayak gini ya? Ternyata di sakunya itu membawa macam-macam. ada logam kayak gini apa iki apa ta Mas? Cewek-cewek berarti kalau misalnya praktek, kalau yang pakai kalung, anting, kemudian gelas, terus kalau ketemu pasien, misalnya dia bapak-bapak pakai ikat pinggang juga dilepas. Misal itu Bu, pakai behel.
Ini nanti di areanya, karena kita pasangnya di ekstremitas, cari dulu nanti di mana, harus di situ, kemudian dipasang. Yang sebelah sana boleh dibantu ambil jalan di belakangnya. Amit, anak bolpen. Jangan lupa tadi jepitnya taruh di lateral ya. Lateral. Kemudian di bawah juga sama. Di sini. Iya. Iya, ini aja. Ini banyak. Dikit aja. Sana apa ya? Hah? Kan tadi ke bawah. Hari ini kita cuma praktek ini, jadi silakan optimalkan waktunya. Semua cowok ini harus jadi pasien. Kan cuma cepet. Ya. Sementara yang cowok Oke, nanti setelah meriksa, ini kan Mas Faris jadi subjek pertama. Nanti silakan yang lain kan jadi pasien, si cowok-cowok. Silakan semuanya nulis hasil dari yang jadi pasienmu. Katakanlah ini nanti Mas Faris, nanti yang timnya siapa, cewek, boleh timnya bebas aja, tak senangmu. Timnya bebas, terus silahkan diidentifikasi hasilnya mulai dari kemarin, jaraknya sama apa enggak, kelengkapan, bentuk, sama frekuensi. Nah nanti frekuensi kamu udah bisa ngitung. Mau mana sih? Wes, bukunya masih di mana enggak? Enggak sulit kok ya. Oke, mulai dari C1 dulu. C1 berarti ada di CS4 kanan sternum. Oke, terus C2 Tapi sebelah di kiri. Jadi dia sejajar aja, yang satu taruh sebelah kanan sternum, satunya sebelah kiri sternum. Terus setelah C2 C4 dulu. C4 ada di CS5 lurus sama mid clavicula. CS4. Kemudian C4, kemudian C3-nya antara C2 dan C4. Taruh tengahnya gitu aja. Oke. Terus C5 CS5 lurus anterior aksila, 6 mid aksila ke mid aksila. Nah, yang dilakukan pasien nggak boleh bergerak ya. Nah, ketika dipasang, ini baru dipasang dulu, di layar langsung muncul gambarnya. Nah, di layar langsung muncul gambarnya. Ini gambar secara online. Nah, relatif bagus. Nah, pasiennya diem maksudnya bukan terus nggak bernafas ya, diem, nggak gerak, nggak piye-piye. Kemudian bed juga jangan dikedorong ya. Jadi jangan ada yang dorong, istilahnya pasien, jangan ada yang menyebabkan pasien bergerak. Nah, ini nanti akan kita periksa kisaran 15-30 detik. Jadi selama itu pasien diem, terus jangan ada yang membuat pasiennya bergerak ya, kalau yang mau di print. Ini sementara kan versi online-nya. Oke, siap? Ya, Mas Faris diem. Oke. Kemudian tinggal pencet print aja, print. Di sini ada yang pojok kanan bawah itu print ya. Selama meriksa ini, itulah nanti yang akan keluar. Nah, nanti yang kalian baca adalah gelombang 2.
gunakan yang tidak ada interpretasinya. Ya, memang nanti semuanya nyobanya yang nggak ada interpretasi. Sekarang kita contohkan kalau ada langsung interpretasi dari alat. Jadi alat ini bisa membaca dengan gambar seperti ini apa sih gambaran diagnosisnya. Bisa disetting begitu. Ini sudah langsung muncul ya gambarnya 1, 2, 3, V1, V2. Itu cuma nggak bisa. Oh enggak. John. Ini jadi cuma 3 gelombang aja yang dicetak. Yang diperbesar gelombang V1, 2, AVL. Lagi ya Mas Haris ya. Diam dulu. Lagi dulu. Biar aja. Biarin dulu. Jadi satu kali. Jadi satu kali. Oke. Ini alatnya bisa jadi ngeprintnya, settingan print itu bisa sesuai dengan apa yang kita atur gitu ya. Kalau ini punyanya Mas Faris, kalau kalian mau melihat ini ada gelombang 1, 2, 3 dulu. Terus ada AVR, AVL, AVF, V1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, alat ini bisa digunakan, kita bisa merintah mana sih item yang pengen kamu lihatnya lebih detail gitu ya. Jadi kalau yang enggak itu cuma digambarkan 3 gelombang. 3 gelombang putus, 3 gelombang putus. Nah, ini di settingannya berarti kita minta V1 gelombang 2 sama AVL yang dipanjangkan. Nah, maka setelah 12 gelombang tadi di bawahnya ini ada V1 gelombang 2 sama AVL. Nah, sebenarnya kita juga bisa aja ngatur katakanlah nggak usah ada salah satu yang dipanjangkan, tapi semuanya panjang 12. Nah, jadi kita pernah ngeprint 12 itu kecil-kecil tapi panjang semua. Itu bisa. Jadi tergantung settingan alatnya. Terus ini hasil yang kedua punyanya Mas Faris, kita minta untuk menunjukkan interpretasi. Jadi bahkan sampai gambaran yang kemarin panah-panah kombinasi ya. Gelombang 1, 2, 3 dan sebagainya itu sudah muncul di sebelah kanan. Kesimpulan interpretasinya adalah yang atas. Nah, ini normal aja sih. Ya, normal, tapi ini ada tulisannya aberrant, ventricular complex font. Nah, ya, tapi mungkin ada yang pas ngeprint apa namanya? Ada gerakan atau apa. Gitu. Silakan hari ini yang penting kalian nyoba keterampilan bagaimana masang bendernya kayak apa. Karena itu kalau cuma dilihat itu sebentar lagi kalian praktek klinik. Jadi harapan saya nyekel pasiennya nanti nggak bingung lagi. Mumpung sekarang temanmu tuh bapak-bapaknya nggak protes ya. Kalau sama pasien nanti banyak yang perlu diperhatikan. Oke, terus nanti tugasnya silahkan pasiennya siapa, timnya siapa. Nah, analisislah yang gelombang kedua. Ya, analisislah mulai dari bagaimana jaraknya, kemudian apa kelengkapan, bentuk sama jarak. Terus di sini juga nanti akan muncul kalian nyoba ngitung frekuensi. Nah, frekuensinya bisa dilihat dari gambar yang kedua. Oke, sudah silakan.